Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimi yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode hari ini 5 Februari 2022, di mana pada episode 180 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Saat ini Tuan Muda Abimana sedang kebingungan mencari Kinanti. Ternyata saat itu Kinanti berada di balkon rumah. Tuan Muda Abimana pun kasihan dan menderita sekali melihat keadaan Kinanti, karena semenjak baby Nayaka lahir sampai saat ini Kinanti belum terlihat tertawa bahagia. Akhirnya Tuan Muda Abimana memutuskan untuk mengajak Kinanti ke satu tempat. Dan Tuan Muda Abimana di sini ia akan memberikan kejutan kepada Kinanti. Akan tetapi setelah sampai di tempat tersebut, Kinanti masih diam saja membeku dan matanya menatap kosong. Tentu saja Tuan Muda Abimana ini merasa tambah bersalah kepada Kinanti. Namun di sini Kinanti yang menatap kosong ini pun di dalam hatinya ia berpikiran kalau semua orang telah menganggap Nayaka ini telah meninggal dunia dan mengadakan acara pemakaman Nayaka. Padahal naluri hati Kinanti sebagai seorang ibu masih meyakini kalau Nayaka ini masih hidup. Dan Tuan Muda Abimana ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bingung harus apa yang ia lakukan untuk menghibur sang istri tercinta dan meminta maaf kepada Kinanti. Akhirnya Tuan Muda Abimana pun berlutut di hadapan Kinanti ini guys. Kinanti yang melihat sang suami tercinta ini berlutut kepadanya pun langsung kaget dan meneteskan air mata. "Ada apa kamu mas, kenapa kamu berlutut kepada saya?" kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana pun sambil berlutut dan menundukkan wajahnya, ia pun meminta maaf kepada Kinanti. Kinanti yang sambil menangis pun mengangkat Tuan Muda Abimana. Akhirnya mereka pun berpelukan. Di sini mereka saling menguatkan satu sama lain karena mereka berdua ini masih sangat saling menyintai. Namun masalah tragedi kebakaran tersebut hingga membuat hubungan mereka ini agak renggang karena Tuan Muda Abimana meyakini kalau Nayaka sudah meninggal dunia, sedangkan Kinanti sangat yakin Nayaka masih hidup. Sambil berpelukan, Tuan Muda Abimana ini kembali meminta maaf kepada Kinanti. Ia pun mengatakan kepada Kinanti kalau ia meminta maaf karena sudah terlalu banyak membuat Kinanti menangis dan menderita, dan ia meminta maaf karena setelah menyalahkan Kinanti atas peristiwa kebakaran yang menyebabkan Nayaka meninggal dunia dan menuduh Kinanti ini telah ceroboh. Padahal kata Tuan Muda Abimana, kamulah yang sangat menderita Kinanti karena kamu adalah seorang ibu yang telah melahirkan Nayaka dan kamu yang lebih dekat dengan Nayaka, dan saya menyalahkan kamu, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Lalu Kinanti pun menangis di pelukan Tuan Muda Abimana. "Saya memaafkan kamu mas," kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. "Tetapi saya tidak terima jika Mas Abi ini menganggap Nayaka masih hidup, karena saya sangat yakin kalau Nayaka itu masih hidup," kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. "Saya tidak rela kamu mengadakan acara pemakaian Nayaka tersebut." Lalu mereka pun sambil berpelukan dan menangis berdua nih guys. Nah, di scene inilah yang membuat kita semakin baper kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti, di mana mereka ini saling mencintai dan menyayangi, dan di dalam masalah mereka pun saling menguatkan. Patut dicontoh nih guys oleh para emak-emak sekalian.
Sementara itu David ketika ia sedang mengendarai mobil, tiba-tiba saja ia hampir menabrak Ridho yang membawa baby Nayaka. Namun setelah David ini menghentikan mobilnya, tidak lama kemudian Fitri terlihat mengejar Ridho sambil menjerit meminta tolong. Akhirnya David pun turun dari mobil itu dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Sambil menangis di sini Fitri mengatakan kalau bayinya dibawa kabur oleh suami dan akan dijual. Tentu saja nih guys, David mendengar penjelasan ini dari Fitri. Ia langsung mengejar si Ridho yang sedang membawa baby Nayaka. Ridho yang sedang berlari pun kaget ketika ia dikejar oleh David dan dipanggil oleh David untuk mengembalikan bayi tersebut. Namun di sini Ridho tetap saja berlari meninggalkan David yang saat itu tengah mengejarnya. Nah guys, untungnya akhirnya David ini pun menangkap Ridho dan memukul Ridho ini hingga pun Ridho jatuh tersungkur. Dan David pun merebut baby Nayaka tersebut dari tangannya Ridho. Sepertinya saat ini baby Nayaka pun akan kembali lagi ke rumah Tuan Muda Abimana seperti sedia kala, di mana di sini terlihat baby Nayaka sedang tidur berbaring di ranjang seperti biasanya kamar baby Nayaka ya guys ya. Akan kebahagiaan mereka kembali antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti dan keluarga Sudirja yang lain. Sementara itu Reno di sini dia sangat merasa menyesal karena sudah berkhianat dengan wanita lain. Padahal di sini Ana ini sangat setia kepadanya, di mana Ana ini memasangkan tali sepatunya Reno dan Ana pun sangat setia kepada Reno. Dan juga di episode kali ini diceritakan di mana Amanda ini si ular kadut ini kembali menemui Anita Nek Lampir. Ia datang ke rumah sakit tersebut karena ingin membuat Nek Lampir ini semakin menderita ya guys. Semoga saja karma akan segera mendekati sin ular kadut Amanda. Dan juga di sini Raditya merasa bingung untuk mencari uang agar ia bisa membayar hutang-hutangnya tersebut, dan ia pun berjanji akan melakukan siasat baru supaya ia bisa segera mendapatkan uang tersebut. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum.